sebuah keyakinan kelas. Nah, ada yang tahu kira-kira apa itu keyakinan kelas? Ya. Baru kali ini mendengar? Ya. Kira-kira keyakinan kelas itu semacam apa sih gitu? Pernah anak ibu membuat sebuah peraturan kelas? Pernah. Ya. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya terdiri dari kata-kata yang sifatnya melarang. Iya benar. Tidak boleh. Biasanya kalau untuk peraturan kelas itu yang memberikan aturan siapa? Guru. Benar, guru wali kelas. Siapa lagi? Ketua kelas. Sekolah ya nak ya. Biasanya guru wali kelas ataupun sekolah. Ya benar Fajri. Nah, Fajar ya, biasanya itu lahir dari guru yang memberikan aturan. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang kita sepakati dan itu berasal dari siapa? Iya, dari murid ibu semuanya, murid ibu masing-masing. Jadi tidak ada kita nanti menggunakan kata-kata tidak boleh, dilarang dan jangan. Misalnya ibu berharap kelas selalu bersih dan sampah-sampah tidak berserakan. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah keyakinan kelasnya? Dilarang buang sampah sembarangan, kita rubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan untuk Ipa ya. Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Nah, ada contoh lain. Tidak boleh datang terlambat. Nah, kita sepakati menjadi datang tepat. Iya, luar biasa. Tepuk tangan ya, hebat semua. Jadi masing-masing anak-anak itu akan membuat kalimat yang isinya merupakan sebuah keyakinan terhadap kelas kita agar kelas kita menjadi kondusif, menjadi lebih bersih dan kalian bersemangat belajar dan itu bisa kita lakukan karena keyakinan kelas itu lahirnya dari anak-anak ibu. Jadi harapannya nanti keyakinan kelas yang sudah kita buat nanti itu bisa dilaksanakan. Oke, ibu berikan kertas post-it. Jadi masing-masingnya nanti membuat satu kalimat keyakinan apa yang akan kita sepakati di kelas 12 IPS 3. Ya, silakan. Silakan diisi ya, ditulis kalimat-kalimat untuk keyakinan kelas yang sudah ibu sampaikan tadi. Keyakinan kelas, contohnya bu. Silakan anak-anak ibu tulis satu kalimat keyakinan kelas saja. Nanti bagi ada kalimatnya yang hampir sama, nanti kita pilih saja mana yang lebih mendekati makna dari sebuah keyakinan kelas. Ya. Sudah? Oke, bagi yang sudah selesai boleh
Apa bilang? Iya, langsung tempel di sini. Iya. Boleh nanti di kertas post-itnya ditulis namanya ya. Lupa itu aja. Ya boleh kita mau ya. Bisa kaki? Paling mantap. Kita lihat. Oke, silakan Nak. Nah, ada yang lagi yang perlu? Masih ada yang perlu? Oke. Nah, silakan bintang. Oke, semuanya sudah menempelkan keyakinan kelasnya. Sudah? Masih ada yang belum? Masih? Oke, kita tunggu sebentar ya. Arif. Ari. Nah, baik, dari Ari, ini sudah ada beberapa keyakinan kelas yang sudah ditempelkan di depan. Itu ada mari lebih mendisiplinkan diri, ada Suci ya, Uci. Kemudian menghormati guru di kelas. Oke, dikasih emoticon senyum, tapi tidak ada nama siapa ini ya. Kemudian menghargai teman. Nah, ini juga bisa ini. Datang tepat waktu, benar. Stop bullying teman. Ya, benar sekali ya, saling menyayangi harusnya. Menghargai guru, ada tadi ya, udah ada menghargai guru. Menghargai teman. Kemudian bersikap saling menghargai satu sama lain, betul? Menunggu guru di kelas, tidak berkeliaran di luar. Nah, ada kata-kata tidak ini. Nah, kata-kata tidak ini akan kita perbaiki nanti, Nak ya. Menjadi kalimat positif. Tertib dan menjaga keamanan kelas. Iya, bagus. Kemudian dari duduk di kelas ketika mari duduk di kelas ketika pergantian jam pembelajaran. Luar biasa Arif ya. Berarti kita dituntut untuk tepat waktu. Bagus. Kemudian setiap siswa harus saling menjaga ketentraman. Nah, ini kita bisa ubah menjadi saling menghargai ya. Dari sekian keyakinan yang sudah kita tempelkan, bagi ada kata-katanya yang sama, yang mendekati, kita pilih salah satu ya Nak ya. Oke, nah tertib menjaga keamanan kelas. Oke, kemudian menghormati guru, menghargai guru, menghargai hadi, menghargai teman ya, saling menghargai ya, saling menghargai, menghormati guru, menghormati teman, menjaga keamanan dan ketertiban saat PPM berlangsung, boleh menggunakan untuk pinjam barang.
komitmen untuk menjalankan tugas piket. Nah, kita perbaiki nanti ini ya. Kemudian jangan tidak boleh apa nih makan makan di saat kita perbaiki nanti apa? Robek. Berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar dan tidak bertele-tele dalam berbicara. Bagaimana ini? Menggunakan komunikasi yang baik. Ya, kita sepakati seperti itu ya nak ya. Oke, nah kita yang ini kita ya, kita pisahkan ya. Nah, ini tinggal ini beberapa peraturan mau kita rampingkan lagi. Jangan balik sama dengan apa nanti nak? Menjaga ketentraman. Ada yang menjaga ketenangan? Ya benar nih, hampir sama ya. Ibu lepas salah satunya. Kemudian tertib, keamanan ya sama. Menjaga ketertiban ya sama. Menjaga keamanan, bisa menjaga keamanan. Oke. Sama ya. Nah ini kita perbaiki nanti ya, menghargai komitmen kelas. Ketentraman, saling menghargai. Pakai deodoran gimana? Ya. Ya, benar. Oke, benar itu nah, itu kan positif. Oke, jadi ini ada beberapa keyakinan kelas kita. Yang pertama tadi, Uci boleh bantu Ibu Ci ke depan Ci? Apa namanya? Yang punya sepanjang boleh Bu. Oke. Saling menghargai ya, saling menghargai. Bantu Ibu menghargai. Ya, saling menghargai. Nah, yang baju tadi biar Ibu indikasi. Nah, saling menghargai. Kemudian datang tepat waktu. Mendisiplinkan diri. Ini juga boleh nih. 1 menit pertama pelajaran memilih sampah di kelas. Nah ini kita perbaiki menjadi apa ini? Kita sempurnakan menjadi apa? Menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Oke, boleh. Ini ya. Yang akan kita ulang. Terus ada yang mana ada beberapa itu kan salah satunya nak ya. Ya. Udah ya. Bertutur kata yang santun dan sopan. Sama dengan stop bullying ya nak ya. Menjaga ketentraman dan ketertiban kelas. Bertutur kata yang santun dan sopan.
Oke, kalau menjaga ketertiban dan ketentraman kelas, sama halnya kita tidak boleh makan-makan di kelas ya, Nak, ya. Berarti kita yakini yang tadi ya, menjaga ketentraman dan ketertibannya, Nak, ya. Saling menghargai dan tepat waktu, menjaga ketentraman dan ketertiban, menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan. Ada saling menghargai enggak ya, Cia? Saling menghargai. Menjaga kebersihan sudah yang menjadi sampah. Kemudian disiplin ya. Ini menghargai komitmen yang untuk piket kelas ya. Yang menghargai komitmen. Oke, anak ibu semuanya, hari ini kita sudah mengumpulkan ada 6 lebih kurang keyakinan kelas kita di 12 IS 3. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, setelah kita membuat sebuah keyakinan, bagaimana kita selanjutnya? Iya, benar sekali. Alexander Litarik kita laksanakan. Terima kasih, Uci. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, berarti kita sudah meyakini ini dan kita laksanakan bersama. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
budaya berbagai usia. Dan ingatlah Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semangatnya masih terjaga ya Bapak Ibu? Pasti. Oke. Bapak Ibu juga boleh silakan mencicipi hidangan yang sudah ada di atas meja. Baik Bapak Ibu, hari ini Mutia akan mengadakan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif yang berkaitan dengan aksi nyata Titik 4 itu dalam kegiatan calon guru penggerak Mutia angkatan 9. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini kita akan dipandu oleh pembawa acara, itu akan dibersamai oleh siswa kita Fitri Azizah. Kepada Fitri dipersilakan. Maaf, Fitri Azizi atau JJ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Salawat berikan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu kepengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Raya, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Raya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Sebelum memasuki acara, alangkah baiknya kita bacakan basmalah. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Reino Wulandari. Hadirin diharap berdiri.
Terjemahan Surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Selanjutnya, sepatah dua kata oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Kepada Bapak dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita perhatikan memberi kedepan pada pembicara terdahulu. Kemudian sama saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru dan Dewan Wakil, dan terima kepada calon guru penggerak, Ibu Mutia serta keluarga yang hadir pada kesempatan ini di ruangan yang kita tempati sekarang. Baiklah Bapak dan Ibu, adapun tujuan kegiatan pada hari ini adalah sesuai dengan judulnya, itu diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Tenurai. Kalau kita perhatikan dari segi kata-katanya, diseminasi ini lebih kurang artinya di dalam bahasa misalnya artinya lebih kurang itu suatu bentuk kegiatan positif yang dilakukan secara berkelompok atau perorangan, di mana nanti dari sesudah melaksanakan kegiatan kita dapat memahami dan mengambil kesimpulan dari bentuk kegiatan kita laksanakan. Contohnya sekarang kita judulnya dari Bu Mutia, diseminasi budaya positif. Budaya positif itu apa dan Ibu bisa terlaksana apabila lingkungannya tempat mengadakan juga positif. Tidak mungkin budaya positif akan bisa terlaksana kalau lingkungannya tidak positif. Nih, perlu juga kita ketahui di sini, di dalam calon guru penggerak atau di CGP ini apa dan Ibu, saya sudah mengikuti kegiatannya pertama kali itu di Lubuk Basung. Di Lubuk Basung seperti itu bersama kepala-kepala sekolah yang guru-gurunya ikut CGP. Mulai TK, SMP, SMA, walaupun SMA sudah naungannya di dinas provinsi, tapi itu CGP pelaksana di Kabupaten Kota. Nah, pada kegiatan yang Lubuk Basung saya lihat, karena saya berasal dari IPA, begitu kan, IPA itu Nanggarah itu tak betul lah banyaknya, namanya itu pemohon. Tapi kebetulan di CGP penyampaian materinya itu dengan diselang-selingi dengan ajar lebih banyak cara gurau di situ. Dia melalui media yang model itu, di metode yang model itu mungkin menurut para ahlinya dengan metode itulah materi CGP ini bisa disentuh dan dipahami oleh peserta. Mungkin di sekolah dia baiklah Pak dan Ibu, saya ulang sekali lagi, lingkungan positiflah yang mungkin bisa menciptakan budaya positif. Kita contohkan saja, kita dalam proses sehari-hari ketemu dengan anak kita yang menurut kita itu bermasalah tapi menurut mereka tidak. Contoh, mereka sebagian kecil menurut kita itu bermasalah tapi menurut mereka tidak. Contoh, mereka sebagian kecil ada yang kurang betah berada di sekolah di jam-jam pelajaran. Mungkin sebagian kecil ini menurut kita ini permasalahan. Menurut kita anak ini orang udah masuk habis istirahat, dia masih suka duduk-duduk tepi danau, menepuk-nepuk permukaan air. Kalau menurut kita itu permasalahan bagi kita. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini kita berusaha menciptakan suasana yang disukai oleh siswa. Kadang-kadang batulak belakang jo perasaan lah. Sukun pun aku ayah kan disuruh pun aku ayah di danau betul di tepi sekolah itu mungkin. Dia suka menonton di kadang nonton TV, kadang dulu TV soalnya lokal itu mungkin. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi budaya positif bisa dilaksanakan apabila lingkungannya juga sudah positif. Jadi dengan mengangkat materi yang seperti ini, kemudian nantinya kita terbiasa bersifat positif, baik kita sesama kita atau kedua rekan-rekan. Oh, itu
kesimpulan atau inti dari kegiatan yang disampaikan Bu Mutia ini begini nih anggapan saya. Jadi diseminasi positif di lingkungan SMA 1 Tanjuraya. Awalnya kita ciptakan dulu lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kita negatif, tidak akan mungkin berhasil kita ciptakan diseminasi positif ini. Kalau lingkungan sudah positif, nah baru kita adakan budaya positif. Akan tertanam atau akan bisa kita aplikasikan nanti, baik itu pegawai tata usaha ataupun kita guru. Nah, budaya positif ini akan kita budayakan nanti, akan kita canangkan dan kita kerjakan. Kita diminta untuk selalu berpositif thinking aja, tidak lagi menganggap posisi begitu, sini begini. Jadi ini nampaknya kalau kita sudah menanamkan budaya positif, insyaallah tujuan dari guru mereka itu akan tercapai. Sebab guru penggerak itulah salah satu bentuk kegiatan yang mereka laksanakan. Sebab pekerjaan seperti ini Pak dan Ibu, ini bukan tidak membuang waktu. Hari kembali pada judul tadi itu, diseminasi, suatu kegiatan yang akan berperanan atau berkelompok, di mana dari hasil kegiatan itu bisa kita ambil kesimpulan dan kita amalkan dan kita jalani. Nah, mungkin itu sebagai gambaran sepatah kata dari saya sebagai kepala sekolah. Maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif yang akan oleh Bu Mutia dengan resmi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sepatah dua katanya kepada kita. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh imam. Kepada imam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li asatizatina wa liman qadarana wa liman qaba'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwali indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara imam. Berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara, jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada JJ dan kawan-kawan yang sudah mengawali kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, Mutia sangat bersyukur sekali dan juga merasa bahagia karena benar-benar disupport oleh sekolah, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan Mutia untuk mengadakan kegiatan diseminasi pada hari ini Pak. Alhamdulillah. Kemudian support yang luar biasa juga dari Bapak Ibu
yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Ya Pak JJ, Pak J. Ya, Abah, Bu Ici, Bun, Pak Junet, ini kondisinya sangat berbeda ya Pak ya. Waktu kita pendampingan individu itu kita dibersamai tidak sebanyak keluarga Bapak Ibu dari SMA pada seperti hari ini. Nah, jadi hari ini benar-benar alhamdulillah. Oke, Bu Des juga sebagai kepala pustaka ya Bu, alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ini sebenarnya adalah jam yang sangat rawan sekali ya Bapak Ibu ya. Capek. Kegiatan diseminasi ini sampai 1 jam ke depan, semoga amin ya Allah. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, pada kegiatan diseminasi kita hari ini, kegiatan konsep budaya positif kita. Yang pertama, itu adanya perubahan paradigma baru. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, yang barusan yang disampaikan oleh Bapak Kepala itu adalah bagian dari segitiga restitusi itu Pak. Nah, jadi awalnya mungkin ada kejadian di awal yang mungkin itu kita anggap sebuah masalah. Nanti setelah kita lakukan segitiga restitusi dan kita menemukan kesimpulan yang positif dari kegiatan itu. Nah, baik, boleh digeser slide-nya Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti sering sekali mengamati bagaimana proses kerjanya Bapak petani kita. Nah, jadi dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik Bapak Ibu. Nah, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kemudian ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu terlampir pada dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1234 November Desember 1936. Nah, jadi Bapak Ibu, sama halnya sebagai seorang petani, kita sebagai guru juga tidak bisa memastikan anak kita ini mau jadinya apa. Tidak, kita hanya menuntun bagaimana proses tumbuhnya. Nah, bagaimana hasilnya nanti, bagaimana cara kita menuntunnya, mendidiknya. Nah, baik, digeser slide-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Kemudian menjaga, melindungi murid dari hal yang tidak baik. Kemudian dengan demikian karakter murid itu akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas itu bisa menjadi semangat kalau lingkungannya positif. Kemudian bukan sebaliknya, yang awalnya rajin ketika dalam prosesnya menjadi malas, sering cabut, berarti ada yang salah. Nah, kemudian murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Nah, itulah kaitan dengan budaya positif yang kita bahas tadi, yang sudah dibuka juga oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kalau budaya positif tentu harus berasal dari lingkungan yang positif terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, maka pentingnya kita memastikan lingkungan harus aman dan nyaman untuk murid kita, Bapak Ibu. Nah, apa pentingnya sih menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Menurut Bapak Ibu gimana? Penting tidak kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu? Penting. Nah, Mutiara rasa juga begitu, sama sependapat kita, Bapak Ibu. Nah, boleh digeser. Nah, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses. Dia bisa mengembangkan bakat dan minat apa yang ada di dirinya. Kemudian dia bisa belajar. Nah, bisa juga membuat kesalahan, karena kesalahan itu juga bagian dari pembelajaran. Nah, kemudian
sehingga nanti murid mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Oke. Nah, kita masuk ke poin pertama, Bapak Ibu, itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang dengan pembelajaran diferensiasi dan rasa mutia berdiferensiasi sebuah kegiatan Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, Mutia memberikan arahan. Jadi kegiatan ini adalah berkaitan dengan cobalah buka. Kira-kira buka apa ya? Nah, baik Bapak Ibu, cara alurnya adalah Bapak Ibu pilih pasangan di sebelah kiri Bapak Ibu atau sebelah kanan Bapak Ibu. Kemudian, sudah menemukan pasangannya, pasangan timnya ya. Nah, Bapak Ibu itu boleh saling berhadapan. Saling berhadapan. Kemudian yang bapak-bapak juga boleh, silakan Pak bersaling berhadapan, tidak ada pantangan dengan tim ini ya, hanya game saja. Nah, ya, bisa ya, Pak Azhar, Pak Wakil bisa sama Pak Randi ya, oke. Kemudian Pak Hanif juga sama Pak Nur. Bu Elva juga bisa sama Bu Nurul, Abak bisa sama Bu Ici, ini udah lengkap nih. Bu Des bisa juga dengan Bu Lin. Oke. Nah, pasangannya berbeda. Oke. Nah, baik Bapak Ibu saling berhadapan dan kita lakukan sweep perkalian. Jadi siapa yang paling cepat menyampaikan hasil perkalian itulah pemenang. Pemenang kita kategorikan kepada tim A, yang kalah tim B. Oke. Coba kita laksanakan dulu Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu saling berhadapan-hadapan hanya sebagai tim kerja saja. Oke. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Gimana? Oh, perlu disimulasikan dulu. Boleh. Oke, siap. Sazina. Jadi pasangan ibu dulu ya. Kita udah pernah coba di kelas ya. Oke. Menyenangkan? Nah, baik, ini simulasinya gini. 1, 2, 3. 4. Berarti Mutia yang menang. Mutia tim A. Berarti Lexia nanti tim B. Nah, kita tunggu nanti aba-aba selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Ya Pak C. Sekalian, boleh angka 3, angka 2, pokoknya sebanyak-banyaknya boleh asalkan bisa jawab. Oke. Oke, baik kita coba Bapak Ibu. 1, 2, 3. Wah, Bapak Ibu ada yang malu-malu. Ayo, timnya apa? Siapa yang menang, Mbak? Wah, Wici ya, Wici ternyata di situ. Oke. Timnya Pak Randi sama Pak Azhar, siapa yang menang? Pak Azhar, nanti Pak Azhar A, Wici A. Bu Des dengan Bu Lin siapa yang menang? Oh, biasa. Dan dikasih aja. Bapak, gimana Pak pasangan Bapak dengan siapa? Oke, nggak ada ya? Dengan Mutia. Oke, Pak Randi sama Pak Jimmy sama Pak J, siapa yang menang? Tidak ada yang boleh saling mengalah. Dia harus ada pemenang. Oke, sama Bu Mira. Oke, yang menang siapa? Bu Mira. Kalau bantu Ibu ini kertas post-itnya boleh dibagikan ke Bapak Ibunya. Oke, nah. Baik, sesuai dengan arahan tadi, yang menang adalah tim A. Bu Mil sama Bu Vina, siapa yang menang? Bu Vina. Pak Junet sama Ibu? Ibu, doa Ibu dari awal kegiatan memang sangat terdepan, Bu. Luar biasa ya. Nah, oke. Bu Neni sama Bu Intan, siapa yang menang? Oh, Bu Intan. Oke, Bu ini kalah ya. Bu Elva sama Bu Nurul? Oh, Bu Nurul. Bu Elva. Ya, oke. Bu Ega sama Dedek Bungsu? Oke, Dedek Bungsu ya, Adik Bungsu. Iya, Adik Bungsu. Bu Wilma tuh Adik Bungsu gitu. Yang paling kita Pak. Kemudian Bu Osi sama Bundung. Siapa yang menang? Oh, Bu Osi ya. Bundung nggak ngalah kan, Bun? Nggak mengalah kan? Oh, tidak. Nah, baik. Kita tahu siapa yang menjadi tim A dan siapa yang menjadi tim B. Nah, kita lanjut. Oh iya, silakan Pak. Maaf Pak, udah. Silakan Bapak. Udah. Silakan Bapak. Pak Bayu dengan Pak siapa pasangan tadi? Oh, Pak Fikri yang menang. Pak Bayu, Pak
Oh, Pak Jimmy. Iya. Silakan Bapak Ibu, silakan dinikmati hidangan yang ada di atas meja. Kemudian karena kita sudah tahu peran kita masing-masing, yang menang itu perannya A, yang kalah itu perannya B. Nah, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, kita ikuti arahan selanjutnya. Ini berkaitan dengan diri kita, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang kebagian A itu bebas menulis apa saja yang ada pada kertas post-it berwarna kuning yang sudah disediakan oleh Reksa tadi. Warna-warni boleh nggak Bapak bersuara? Berarti intinya yang peran A itu yang menang. Boleh menulis apa saja pada kertas post-itnya, tapi nggak boleh teman di sebelahnya tahu. Bapak Ibu harus dirahasiakan, secret ya. Kemudian lalu Bapak Ibu lipat kertas post-itnya dan kepal pada salah satu tangan Bapak Ibu. Boleh dikepal. Pokoknya nggak ada yang tahu Bapak Ibu nulis apa, rahasia. Bapak Ibu kepal. Oke. Nah, yang kebagian B itu berusaha dengan segala cara agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Nah, jadi itu makna yang tadi. Coba buka aku ya, cobalah buka ya, benar. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Sudah ditulis sesuatu di kertas post-itnya? Ibu rahasia Bun, nggak boleh dikasih tahu Pak Junet Bun. Oh, oke. Nah, baik Bapak Ibu. Bagi yang sudah menulis sesuatu di kertas post-itnya, Bapak Ibu silakan boleh lipat dan kepal di salah satu tangan Bapak Ibu. Nah, baik, kita mulai reka adegan yang sesungguhnya ya. Nah, Bapak Ibu yang berperan sebagai peran B itu mohon untuk melakukan segala cara ke temannya agar temannya mau membuka kepalan tangan tersebut. Kita persilakan dengan segala hormat. Ayo kita mulai. Oke. Wah, boleh main paksa ya. Oke, dia caranya boleh dengan rayuan, boleh dengan bujukan, boleh dengan gombalan, boleh dengan paksaan ya, boleh. Itu luar biasa ya, terserah pokoknya intinya Pak, berusaha dengan segala cara. Bisa nggak ya? Kita beri waktu 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Habis 1 menitnya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lihat. Nah, boleh kita dengar dulu pengalaman Bu Ici. Bu Ici dengan siapa Bu Ici? Memberikan dengan sukarela aja. Oh, Masya Allah, dengan sukarela. Boleh, berarti udah diikhlasin ya Bu Ici ya. Abang udah tahu apa yang ditulis sama Bu Ici? Oh, belum, jangan dulu Pak. Oke. Nah, Bu Lid terjadi pertarungan yang sengit dengan Bu Es. Masya Allah Bu. Ya Allah. Ya. Mau rampas kertas. Oke. Berarti ini ya, sekali dayung 1, 2 pulau terlampaui. Bundok, gimana Bundok? Pasrah. Wah, berbahaya ini kalau pasrah. Bulit sama Bundok, Bu Ici sama Bundok pasrah ya. Pak Junet gimana? Dikasih sama ibu? Tanpa dibujuk, tanpa di... Wah. Bu Dewi gimana sama Bu? Udah. Oke. Nggak ada teman ya. Bu Dewi, lanjut ke slide berikutnya ya. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Apa sih maksudnya? Ayo, kira-kira Bapak bisa memahami maksud dari kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa Bapak Ibu? Apa sih maksudnya ini? Apakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Yang menutup, luar biasa. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Tepuk tangan kita hari ini itu berbeda Bu Ici, nggak sama seperti yang kemarin
Ya, hari ini kita perbaharui tepuk tangan kita. Bapak Ibu, kita lakukan tepuk ampu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai. Tepuk ampu, ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Santiang Bu Des ya. Bu Des menjawab ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi nih. Oke, luar biasa ternyata ya benar. Iya, iya benar sekali Bapak Ibu. Lanjut Lesya. Nah, Bapak Ibu seperti jawaban Bu Mira, berarti santiang tadi untuk Bu Mira sama Bu Des ya, santiangnya tadi. Nah, tentu yang memiliki peranan itu adalah kita sendiri atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita tadi. Nah, Bapak Ibu yang dengan sukarela memberikan kertas post-itnya, kira-kira apa sih isinya? Boleh kita ketahui nggak Bu Iji? Bu Iji dengan sukarela tadi ya, boleh izin Bu Iji boleh ya? Boleh. Nah, sebentar. Apa sih isinya Pak? Penasaran kemudian? Oh nggak ditulis apa? Oh, acara yang menarik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Iji. Oh, oke, tadi ada Pak Junet sama Ibu pasrah juga. Nah, Ibu kira-kira apa sih yang udah dikasih sama Pak Junet? Penasaran? Oh, kebersamaan. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita bersama. Luar biasa ya. Nah, Bu Des tadi berusaha dengan sekuat tenaga mempertahankan, bahkan sampai mau lepas gelangnya ya Bu Des ya. Kira-kira apa sih isinya Bu Des? Apa kertas kosong? Apa? Semoga lulus. Ya amin ya Allah. Doa untuk kulit Pak Hanif yang sedang berjuang ya untuk CGP-nya biasa. Ya benar sekali Bapak Ibu. Yang menentukan itu adalah kita sendiri. Seberapa pun besar usaha orang untuk memaksa kita, merayu, membujuk, bahkan pakai apa ya, ancaman mungkin ya. Tapi kalau seandainya kita tidak mau, tentu kepalan tangan itu tidak akan kita buka. Nah, tapi kalau memang sudah keinginan kita, bahkan tidak dirayu pun kita berikan. Nah, itulah maknanya kalau kita sendiri adalah penentu atas diri kita. Oke. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah kita ilustrasikan tadi, ini menurut Dr. William Glasser, ada guru Bapak Ibu bahasa Inggris di sini, kalau salah mohon dibetulkan. Iya Bu Des. Nah, jadi menurut Dr. William, itu teori kontrol itu adalah atau disebut dengan kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, awalnya kita mengira guru itulah yang mengontrol murid. Sebenarnya tidak. Ketika murid itu mau, memang posisinya dia lagi mau dikontrol oleh gurunya gitu. Kemudian meluruskan juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat tidak selalu seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak juga seperti itu, malahan itu bisa menghasilkan identitas gagal Bapak Ibu. Jadi anak merasa tidak berharga, tidak bernilai. Nah, kemudian ya begitu ya Bu Elva senior. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Belum tentu juga. Nah, oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ada tabel mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kita harapkan dari stimulus respon itu berubah dari paradigma kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon beranggapan kalau lihat kebutuhan kita itu sama, tapi kalau menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan
menggunakan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak ada yang sama. Kemudian, kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti kita sudah memaksa. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita memahami, bukan harus menjadikan pandangan kita sama dengan orang. Nah, kemudian kalau dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu yang positif maupun negatif tentu ada tujuannya. Nah, kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, tidak orang. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk tidak mau, ternyata Bu Lin melakukan pemaksaan ya Bu Lin ya kepada Bu Des. Nah, kemudian kalau menurut teori kontrol, adanya kerjasama atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, cari alternatif gitu. Kemudian cara berpikirnya pun kalau untuk stimulus respon itu memang kalah, jadi ada yang tersakiti. Sedangkan dalam teori kontrol itu sama-sama positif, menang-menang gitu, tidak ada yang merasa dirugikan. Boleh skip nah? Nah, Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sejauh ini apakah telah efektif atau apa perlu ditinjau kembali Bapak Ibu? Hampir efektif ya Bapak Ibu? Ya, nah kemudian apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, kalau kita berbicara mengenai disiplin, kira-kira apa yang terfikirkan oleh kita? Bapak Ibu, kalau udah berbicara mengenai disiplin, itu sama dengan apa Bapak? Ibu? Berbuat sesuai dengan koridornya. Bagus Pak. Terus apa lagi kira-kira Pak, Ibu? Kalau disiplin berarti identik dengan aturan ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau tidak disiplin berarti sudah melanggar aturan. Nah, oke, boleh skip San. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa sih? Nah, kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Kemudian, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Benar Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang pernah mengalaminya? Nah, kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, kemudian pernah nggak kita Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah, mungkin juga pernah begitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan hadiah, mau melakukan sesuatu karena ada reward yang akan kita capai gitu ya Bapak Ibu. Kemudian atau untuk mendapatkan uang. Kalau kita bekerja tentu ingin mendapatkan uang ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira apalagi alasan orang melakukan sesuatu? Boleh Elsa? Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata-kata disiplin, apa yang terbayang dalam pemikiran Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Boleh Pak Hanir. Kira-kira kalau kita berbicara disiplin, apa sih Pak yang terpikir terlintas di pikiran kita? Sesuai aturan, luar biasa. Bagus Pak Hanir. Bu Intan, boleh minta pendapatnya Bu? Kira-kira kalau kita berbicara disiplin, itu apa sih yang terlintas di kita? Tanggung jawab luar biasa. Oke, tepuk
Tepuk tangan dulu untuk Bu Intan dan Pak Hanif ya. Benar sekali, tanggung jawab, aturan. Oke, bisa kita skip next. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan atau peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Karena kalau nggak disiplin ada sanksi, ada punishment-nya. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Ya Bu Elva ya, oke. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Kalau nggak ada pilihan yang lain lagi, mungkin kita akan berikan hukuman. Tapi itu kalau tidak ada kemungkinan yang lain lagi gitu. Skip. Nah, Bapak Ibu, disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Berarti motivasi itu datang dari dalam diri kita sendiri, bukan karena ingin reward, karena takut dihukum, karena atau tidak takut merasa tidak nyaman gitu Bapak Ibu. Boleh skip Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang seperti apa Bapak Ibu? Bisa sebutkan Bu Wilma salah satu saja. Kira-kira nilai apa sih yang kita hargai? Nilai tepat waktu. Oke, boleh, bagus Bu. Nah, coba kita skip Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab seperti yang Bu Intan sampaikan tadi. Kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara maupun Dayen Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Sedangkan tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, kita kan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka sudah 2 tahun ya Pak ya. Nah, berarti nilai-nilai yang kita anut itu nilai-nilai yang bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Nilai-nilai yang sesuai dengan, ada yang tahu Bapak Ibu? Boleh? Bu Neni bisa bantu jawab? Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Pak Azhar. Nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Luar biasa, nggak salah Pak Azhar jadi wakil kurikulum ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, lanjut. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Azhar tadi, nilai-nilai kebajikan yang diyakini itu maka seseorang itu akan maka motivasi intrinsik, motivasi dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, bukan karena ini tadi lagi gitu. Memang kesadaran dari diri dia sendiri. Lanjut Sir. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Azhar, ya nilai-nilai kebajikan yang seperti apa? Tentu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang hafal lagu profil Pancasila? Pelajar Pancasila? Vega bisa? Kira ada tangan tadi. Nah, apa Bapak Ibu nilai-nilainya? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu sejauh ini apakah nilai-nilai ini sudah ada bersama kita dengan sudah dilaksanakan oleh anak-anak murid kita Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif
setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung dan menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, yaitu kita, perlu berjiwa kepemimpinan. Nah, sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita, sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, Bapak Ibu, apakah murid-murid kita sudah termasuk kategori yang ini? Insya Allah sudah ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita untuk menyemangati agar bisa optimal dilaksanakan di sekolah kita. Nah, boleh? Nah, baik, kita masuk ke poin ketiga ya saya. Poin ketiga ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bolehlah berperan sebagai siswa yang melakukan sebuah kesalahan. Ya, siapa yang ingin bermain peran nanti Bapak Ibu? Ada yang ingin bermain peran? Nah, Bapak Ibu, Pak Nur mengajukan diri. Oke, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Oke, sama seperti pembahasan kita tadi. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit. Ada yang tersakiti? Semoga tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, Bapak Ibu, di sini Diane Gosen itu dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, salah satu di antaranya itu ada pada kita. Nah, yang pertama, apa sih motivasi perilaku manusia itu? Yang pertama, Pak Randi boleh bacakan yang pertama apa itu Pak Randi? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, benar sekali. Oke, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita tujuannya ini, maka dalam hati kita akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ya begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini berarti dorongan dari eksternal, dari luar. Nah, yang kedua kira-kira siapa ya? Boleh izin Bu Mira. Oke, Bu Mira yang benar, itu apa sih motivasinya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Benar sekali Bu Mira. Itu mulut banget itu ya. Kita juga. Oke. Nah, apa dampaknya nanti? Kita akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, berarti ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau di awal kita takutkan, kalau di nomor 2 itu apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana Pak Toto? Yang sebagusnya bagaimana? Motivasi itu sebaiknya bagaimana? Tidak hanya mengharapkan imbalan yang dari diri sendiri. Ya, benar sekali Pak Toto. Tepuk tangan untuk Pak Toto, luar biasa ya. Ternyata guru-guru muda ini masih sangat fresh sekali ininya ya, pemikirannya. Nah, ya benar sekali Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai yang apa Ibu? Nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jika ini yang menjadi motivasi kita, maka kita akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka ini dan hargai, bukan karena takut, bukan ingin mendapatkan sesuatu. Benar Bu Neni. Nah, inilah baru motivasinya muncul dari
dalam diri kita atau internal. Oke, Tasya boleh? Nah, Bapak Ibu, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan nih, maaf ya Pak ya. Nah, dan tidak ada atasan yang memuji kita. Nah, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid atau tidak? Sebutkan alasannya. Boleh Bapak Ibu tulis di kertas post-it-nya, bantu saya, nanti kita tempel di situ. Oke, ya. Itu rahasia secret ya, tapi kita bacakan juga nanti. Terserah dari sana. Jangan lupa nanti di ujung pendapatnya sertakan nama. Nah, ini seperti uji nyali ya. Kira-kira gimana tuh jawabannya? Oke, nah Bapak Ibu, ini hanya sekedar rangkaian kegiatan saja. Oke, Bapak Ibu, sembari Bapak Ibu mengisi jawaban. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi apa yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Ada yang karena takut hukuman, karena ada yang ingin mendapatkan sesuatu, memang karena kesadaran dari diri sendiri. Mohon disertakan juga jawabannya Bapak Ibu. Ya Pak, makasih Pak. Tolong dilingkari nak untuk pertanyaan satu aja kode di situ. Oke, boleh. Silakan Pak Bu Lesha. Nak tolong. Ibu. Ya. Semoga nanti jadi guru juga ya. Amin ya Nak ya. Ya silakan Pak. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, dari motivasi yang 3 tadi, mana yang paling banyak menjadi motivasi bagi siswa kita di sekolah? Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, boleh silakan ditempel post-it-nya di depan di kertas. Ya, dibantu dirapikan sama Pak ya, biar lebih nampak peringkingannya ya Pak ya. Bukan salah berapa dong. Oke. Nah, silakan Leksya. Nah, ya. Pak Bayu, apa saja tadi motivasinya Pak Bayu? Pertama ada gak ingat ya, takut hukuman, kemudian karena mengharapkan sesuatu, yang ketiga karena memang kesadaran diri kita sendiri. Oke. Takut sama guru, Masya Allah. Bukannya Pak Nur ini adalah guru favoritnya anak-anak karena sering bersenandung ya, memberi hiburan ke anak-anak. Oke. Nanti kita belajar senandung juga dari Pak Nur ya. Pak Nur hafal lagu profil pelajar Pancasila? Boleh pandu kita nanti? Ya. Hafal ya Pak Toto? Ini bapak-bapak yang bersuara emas nih sederetan sini sampai ke ujung sana, diwatasi oleh Bu. Oke. Burit juara berapa? Tidak ada juara ya. Iya, nggak perlu, yang penting sampai di tujuannya Burit ya. Oke, nah berarti sudah tercover di sini jawaban Bapak Ibu. Pak Anif ingin membacakan yang mana? Silakan Pak Anif. Kalau saya pribadi datang tepat waktu, istirahat tepat waktu, pulang tepat waktu. Kenapa? Karena takut mengganggu orang lain. Baik, terima kasih Pak Hanif. Berarti kesadarannya muncul terdapat
berpendapat dalam profil pelajar Pancasilanya? Wah, ini Pak J ya. Oh, bukan, Pak Randi. Oke, diwakilkan ternyata ya. Terima kasih Devi. Ya, ini kan satu ya. Mungkin juga mau membaca dari ini dari tanpa nama. Karena mengajar itu ibadah, amin. Nawaitu, jadi bukan ingin dipuji oleh siapapun, dan juga kesadaran kita sebagai guru untuk mencontohkan kepada anak didik untuk mendisiplinkan diri dan datang tepat waktu. Benar sekali. Nah, benar sekali Bapak Ibu, juga menjadi teladan bagi kita. Oke, baik Bapak Ibu. Konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau hukuman itu kira-kira apa ya? Hukuman sifat tiba, kemudian itu biasanya munculnya dari guru ya Bapak Ibu ya. Nah, pengontrol murid itu anggapan yang belum tepat. Nah, kemudian atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan di selanjutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi, kalau hukuman tadi Bapak Ibu, siswa yang tersakiti akan membentuk identitas gagal di diri anak karena mereka menganggap tidak berharga, karena tidak dipahami, tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi berarti sebuah kesepakatan yang jika dilanggar sudah tahu resikonya apa. Nah, berarti sebuah peraturan yang sudah disepakati antara siswa dengan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui kalau bedanya dengan hukuman itu tidak ada dalam aturan sekolah, tiba-tiba siswa dihukum saja. Nah, itu akan membuat anak merasa tidak berharga, identitas yang timbul adalah identitas gagal, dia merasa tidak dihargai. Oke, lanjut. Nah, Bu. Nah, menurut Bapak Ibu yang di sini, hukuman konsekuensi, oke. Ada yang berpendapat itu konsekuensi, ada yang berpendapat hukuman. Iya, yang setuju hukuman itu adalah tadi hukuman. Maaf Bapak Ibu, tulisannya nyangkut ke bawah. Hukuman, ya. Yang menjawab hukuman tadi boleh angkat tangan, Bapak Ibu. Nah, hukuman yang diberikan akan membuat identitas gagal pada diri anak. Anak akan menjadi minder, hilang rasa percaya dirinya. Nah, kemudian Bapak Ibu ikat kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya Pak Junet. Ada yang setuju dengan Pak Junet? Setuju. Oke, baik, kita lihat. Ya, benar sekali, tepuk tangan untuk Pak Junet ya. Konsekuensi. Boleh kita tepuk sampu? Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santia. Oke, giliran satu Pak Junet hilang ampunya. Oke. Nah, kita lanjut. Fisik atau verbal. Nah, ada juga definisi dihukum oleh penghargaan. Mungkin ada. Nah, karena mungkin apa yang dicapai temannya itu merasa mampu sampai ke situ. Nah, baik Bapak Ibu, menurut Al-Fikon, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, katanya dulu anak kita Bapak Ibu, tentu setiap tindakan ada tujuan ya Bapak Ibu ya. Kembali kita ke konsep yang tadi, setiap perbuatan itu ada tujuannya. Nah, jadi kita alangkah baiknya kita validasi dulu tindakan anak yang salah. Kita tanya dulu apa alasannya. Kemudian kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal yang barusan gitu misalnya. Nah, kemudian setelah kita stabilkan identitas, setelah kita validasi, baru kita tanyakan keyakinan. Nah, kita kaitkan kata-kata yang positif. Contohnya apa tadi Bu Elva? Iya, benar sekali. Tidak boleh terlambat. Berarti itu guru yang menciptakan atau sekolah yang membuat. Nah, kita buatlah menjadi kalimat positif, Bapak Ibu, menjadi datang tepat waktu. Nah, berarti itu adalah keyakinan
diyakini oleh anak kita. Nah, jadi dengan sendirinya karena keyakinan itu lahir dari anak kita sendiri dan dia akan melakukannya. Nah, gitu baik. Nah, baik Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini sudah dijawab oleh Bu Elva ya. Oke, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat Bapak Ibu, kira-kira kesahabatan ya. Oke, kemudian ini slide-nya udah kelihatan nggak ya? Oke, kembali ternyata. Oke, Bapak Ibu, mengapa kita tidak kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Karena untuk keselamatan. Karena kalau tidak pakai helm, takut dengan Pak polisinya atau dengan kepala kitanya. Iya, kepala Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau udah tidak ada kepala, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama kalau saat COVID. Nah, gimana Bun? Iya, supaya sehat, untuk selamat kalau memakai helm, agar sehat kalau untuk mencuci tangan dan memakai masker. Ayo kita lihat ininya, jawabannya. Ya benar, jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu sangat benar sekali, untuk keselamatan dan untuk kesehatan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, yang barusan Bapak Ibu sampaikan tadi, kenapa tidak takut polisi? Kenapa tak untuk keselamatan? Karena itu memang lahirnya dari dalam diri kita, bukan kita pakai helm takut karena polisinya, tapi lebih ke menjaga keselamatan di diri. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Oke. Baik Bapak Ibu. Oke. Sebenarnya capek juga ya Bapak Ibu ya, maraton seperti ini, materinya langsung dikebut. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tepat makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulia. Nah, oke. Lanjut. Bu, apakah Bapak Ibu di kelas sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah ya, Kak Elvi ya. Nah, boleh berbagi pengalaman kan, Bu Elvi, apa saja yang seharusnya kita lakukan saat kita membentuk keyakinan kelas? Ya, disemangati sama Bu Lid. Sifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, seperti yang disampaikan Bu Elva. Tidak boleh datang terlambat, berarti datang tepat waktu ya Bu ya. Nah, kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kata-kata dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, itu tidak ada. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar bisa dilakukan oleh siswa. Kalau terlalu banyak, nanti siswanya pusing sendiri. Keyakinan yang mana ini gitu. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, tidak perlu muluk-muluk yang sederhana saja, tapi bisa dilakukan oleh siswa. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan metode seperti menempelkan kertas post-it. Nah, nanti kita minta anak-anak kita, ayo anak-anak kita buat sebuah keyakinan kelas agar kelas lebih kondusif lagi, agar kelas lebih bersih gitu. Nah, nanti kita bisa pandu, bisa arahkan anak-anak untuk misalnya ada yang ketika menyebut dilarang, kita alihkan menjadi kalimat positif. Baru dicoba nanti Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali dan biasanya siswa sangat antusias. Oke, kita lanjut. Nah,
Nah, kita masuk ke poin yang keberapa nih, Ustaz? Kelima. 4. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Tadi Mutia ada pesan soto tapi belum datang, tunggu sebentar. Nah, maaf ya Bapak Ibu karena keasikan ngomong tadi sampai terlupakan. Nah, kebutuhan dasar manusia kadang sering gimana ya kira-kira Bapak Ibu, atau sangat aktif sekali. Nah, itu bisa saja ada kebutuhan-kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang belum terpenuhi, atau mungkin anak-anak yang bisa terkekang, yang pendapatnya tidak pernah didengar, dia selalu dipersalahkan. Nah, itu sangat menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar ini agar kita bisa memahami permasalahan yang tengah dihadapi oleh siswa kita. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang paling berat sekali Bapak Ibu. Kemudian adanya penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah di awal ada 5 kebutuhan. Nah, sekarang kita sampaikan saja secara singkatnya saja. Kebutuhan bertahan hidup berarti adalah kebutuhan yang sangat fisiologis sekali untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Bahkan ada anak-anak kita yang harus tinggal jauh dari keluarga, dari orang tua. Nah, itu biasanya anak-anak yang seperti itu akan memperlihatkan perilaku yang berbeda juga dari teman-teman yang bisa hidup di tengah-tengah keluarga yang harmonis, bisa dikontrol oleh kedua orang tua. Nah, gitu. Lanjut. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ada tidak Bapak Ibu yang melihat siswa kita itu mudah saja murung, tidak percaya diri? Nah, bisa saja kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi di diri anak kita, sehingga anak kita menjadi seperti itu. Nah, setelah kita ini, harapannya nanti kita lebih peka lagi terhadap anak. Seperti mungkin ada beberapa kali Mutia mengamati ibu ketika sedang memproses itu sangat peka sekali. Nah, itu menjadi inspirasi juga, dan Bapak Ibu yang lain Mutia juga yakin seperti itu juga kita sebagai guru. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, adanya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada terkadang orang tua atau lingkungan yang membuat anak ini merasa minder, meragukan atau suka menganggap remeh. Nah, itu biasa. Bahkan ada juga anak kita yang sudah mencapai prestasi tapi kurang mendapat apresiasi di rumah, di keluarga, karena dari SD sampai SMA udah juara 1 terus, jadi itu hal yang biasa saja bagi orang tuanya. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa juga hal kebutuhan seperti ini tidak terpenuhi juga oleh siswa kita gitu. Nah, kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah kebutuhan akan pilihan. Terkadang kita sebagai guru tanpa kita sadari juga sering mendikte siswa, mengarahkan siswa seperti apa maunya kita. Nah, ternyata anak pun juga memiliki kebutuhan dasar yang namanya kebebasan Bapak Ibu. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Dia tidak mau didikte terus, tidak mau diprotektif terlalu berlebihan gitu, atau terlalu mengotonomi. Nah, mereka juga memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dia juga punya pandangan tersendiri untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Misalnya yang suka bermain, tertawa. Terkadang ada anak yang sangat sulit untuk tertawa. Nah, kemudian sedihnya. Nah, jadi mungkin anak yang kategori ini adalah anak-anak yang kehilangan kebutuhan dasar kesenangannya. Bapak Ibu, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, biasanya mereka melanggar peraturan. Itu karena kita nggak peka terhadap kebutuhan dasar anak kita, Bapak Ibu. Nih, kita ada kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung
dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, dari kasus Bimo, kita identifikasi dulu Bapak Ibu. Kebutuhan apa sih kira-kira yang tidak terpenuhi oleh Bimo? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, kesenangankah, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayangkah, Bapak Ibu? Ya. Konsep budaya positif kita hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah kita sampai pada puncak kegiatannya. Ini ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, apa sih makna yang terkandung dalam 3 restitusi ini? Nah, dia berbentuk segitiga. Di paling bawah itu ada namanya menstabilkan identitas. Nah, itu Mutia baru saja mengalaminya tadi dengan Ibu. Oke. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Nah, segitiga si 3 tahapan tadi menstabilkan identitas. Ketika kita mendapati siswa kita melakukan sebuah kesalahan, nah apa yang seharusnya kita lakukan? Langsung kita marahi Bapak Ibu? Tidak. Nah, alangkah baiknya kita stabilkan dulu identitasnya dengan kata-kata yang seperti apa? Kita berikan sebuah penguatan. Kita sampaikan ke anak kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang berbuat salah, ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu kita kan mencoba menstabilkan identitas dulu. Berarti kan kita tidak langsung anak-anak itu kita judge atau kita sebut dia ini itu bla bla bla. Nah, kita stabilkan identitas. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Nah, apa kalimat yang bagus kita idealnya yang kita sampaikan ke anak? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, katanya dulu anak kita Bapak Ibu. Tentu setiap tindakan ada tujuannya Bapak Ibu ya. Kembali kita ke konsep yang tadi. Setiap perbuatan itu ada tujuannya. Nah, jadi kita alangkah baiknya kita validasi dulu tindakan anak yang salah. Kita tanya dulu apa alasannya. Kemudian kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal yang barusan gitu misalnya. Nah, kemudian setelah kita stabilkan identitas, setelah kita validasi, baru kita tanyakan keyakinan. Nah, kita kaitkanlah dengan keyakinan anak kita. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Nah, misalnya Lesya hari ini terlambat, kemarin sebelumnya terlambat juga. Ditanyakan, Lesya, kalau begitu menurut Lesya, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, keyakinan kelas apa yang tidak kita sepakati lagi? Nah, apa sih? Datang tepat waktu. Nah, ya Bu Eva ya seperti tadi ya Bu Eva tidak boleh terlambat, berarti datang tepat waktu. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Apa harapannya? Dengan dia melakukan perubahan itu nanti apa kedepannya manfaat yang dapat dia rasakan? Nah, kalau misalnya ya Bu, kalau Lesya datangnya tepat waktu, berarti Lesya tidak ketinggalan pelajaran. Nah, Lesya bisa lebih tenang menerima pembelajaran gitu. Nah, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang sudah kita bahas tadi, yang paling penting di awal adalah menstabilkan identitas. Kita tidak boleh langsung kita hakimi anak kalau dia salah gitu. Tapi kita berikan penguatan kalau orang juga pernah berbuat salah, tidak kamu saja, ibu pernah, yang lain pun juga pernah. Tapi bagaimana cara agar kita tidak melakukannya lagi? Nah, itu jauh lebih baik daripada kita punishment dia. Wah, kamu salah nih, gitu. Tidak boleh. Lanjut. Nah, atau boleh pilih alternatif yang ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin anak akan tetap membangkang Bapak Ibu. Pasti akan melunak, pasti akan luluh, pasti akan mau bercerita, tidak akan mendongkol. Tentu dia akan sharing apa yang sebenarnya terjadi dengan dia gitu. Kita lanjut. Nah, kemudian setelah stabil identitasnya,
kita validasi dulu tindakan yang salah dengan tadi menanyakan apa alasannya. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu terlambat gitu. Lanjut nah. Kemudian, nah ini juga bisa menjadi sebuah alternatif. Mungkin dia hari ini marahan dengan temannya Lesya, tapi dia marah itu hanya sekedar melempar buku temannya. Kan dia sudah berbuat salah sebenarnya Bapak Ibu, tapi tetap kita berikan pernyataan yang positif. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari itu, tapi alhamdulillah kamu hanya melempar buku, tidak kamu tonjok dia. Itu kan sudah melihat tindakan yang tidak lebih ekstrim lagi yang dia lakukan Bapak Ibu. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, yang ketiga dari segitiga restitusi tadi adalah menanyakan keyakinan kelas apa, atau keyakinan sekolah apa, atau keyakinan apa gitu. Nah, keyakinan itu kan adalah nilai-nilai yang sudah sama-sama dipercayai, diyakini gitu. Lanjut dulu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan yang anak-anak kita tulis sendiri gitu, tidak berbentuk aturan yang melarang, tidak boleh, jangan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini ilustrasi saja ya Bun. Izin ya, ada SL di sini juga di video ini. Bisa diputar Syah? Nggak ya? Di play nggak bisa? Atau kita mutia narasikan saja Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan di mana siswa kita yang datang terlambat, dan itu tidak hanya sekali tapi beberapa kali. Nah, bagaimana cara kita melakukan menstabilkan identitasnya ya Bu Elva ya. Nah, kemudian baru kita validasi tindakannya, kemudian baru kita bisa tanyakan keyakinan kelasnya. Ternyata Esa bercanda main game Bun. Ya, tidurnya kemalaman sehingga dia selalu telat bangun pagi. Itu contoh ya Bapak Ibu. Nah, tapi ini sangat banyak sekali dialami oleh siswa kita gitu. Nah, kita tanya ke anak, kalau misalnya kamu lebih baik lagi kalau datangnya lebih awal, itu nggak manfaatnya gitu. Nah, kalau dia mengatakan bermanfaat, tentu dia sudah menyadari itu dari dalam diri dia sendiri, intrinsik. Oke, boleh kita skip aja. Nah, itu adalah contoh dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Dan Mutia sangat memiliki harapan yang besar untuk kita bersama agar kita bisa mengoptimalkan, bukan kita belum pernah tapi kita sudah melakukan, tapi kita optimalkan lagi segitiga restitusi di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini percakapan bagaimana kesan Excel setelah dilakukan counseling segitiga restitusi gitu Bapak Ibu. Bisa dulu Tasya? Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ini ternyata anaknya baik banget Bunda. Sosialnya tinggi sekali, tanpa diminta dia lebih excited untuk menawarkan diri, luar biasa. Ya. Setelah permasalahan terjadi tadi, saya tadi diberikan ruang dan waktu agar saya dapat berdiskusi dan membuka solusi dari permasalahan saya. Kedepannya saya akan datang lebih awal dan menggunakan waktu untuk belajar. Terima kasih Mutia. Ya gitu ya Bapak Ibu kira-kira gitu. Dan Mutia sangat yakin Bapak Ibu bahkan lebih baik lagi akan menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita. Kita lanjut Syah. Oke, kesimpulannya hari ini alhamdulillah kita sampai ke puncak kegiatan. Guru hebat
hebat itu apakah guru yang kaya dengan segala prestasinya, Bapak Ibu? Dengan segala sertifikatnya? Tidak. Nah, guru hebat adalah guru yang mau terus belajar, tidak merasa cukup cepat puasnya. Guru yang bisa menjadi teladan, pembelajar sepanjang hayat kepada muridnya. Itu kata Mas Nadiem Makarim. Nah, kita berharap kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai kita ke finishing acara. Tapi mohon maaf Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, boleh sebentar saja ada cuplikan video inspiratif Bapak Ibu. Ini videonya sangat familiar sekali di kalangan murid kita. Dan rasa mutia kita juga sudah pernah menyaksikannya. Boleh lanjut chat? Oke Bapak Ibu, apa sih nilai-nilai apa yang bisa kita lihat dari video ini? Bapak Ibu ada yang pernah menonton video ini? Sering ya Bun ya. Oke. Nah, coba kita lihat dulu Bapak Ibu sebentar saja. Ini kira-kira hewannya apa ya Bapak Ibu? Wah, si Didi sangat excited ya. Oke. Nah, Dede ternyata gotuh dia, Dek. Puji ya, ada secercah harapan. Wah, kira-kira bisa berhasil sampai nggak ini beruangnya Bapak Ibu? Berhasil ya Bu Figa, Bu Ega. Sampai nggak di atas ya? Oh sampai. Wah oke, kita lihat. Wah sampai. Apa yang terjadi? Wah jatuh lagi? Oh tidak. Oke, alhamdulillah sampai. Wah, masya Allah. Wah sampai dengan gigilnya mempertahankan, sampai menggigil lagi nya. Ya Allah, akhirnya beruangnya jatuh lagi ke bawah. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita ambil makna dari cuplikan video kita hari ini? Oke, silakan Ibu. Nah, angkat tangan. Ya. Terima kasih Bu Mutia. Video yang sangat menarik karena beruang es ya kurang utuh. Tapi siswa yang bilang tutup ini Bun. Oke. Ada dua hal yang perlu disampaikan di sini dari cuplikan film tadi. Yang pertama, banyak tantangan untuk bisa berhasil dan banyak cara untuk bisa berhasil. Jadi artinya apa? Untuk bisa berhasil itu banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi dan itu harus kita pahami. Dan tidak satu cara untuk mencapai sebuah keberhasilan, tapi bisa banyak cara. Itu saja. Luar biasa, tepuk tangan dulu Ibu ya. Oke. Nah, iya
sekali makna yang Ibu sampaikan. Tidak satu cara untuk mencapai keberhasilan ya Bun ya. Berarti untuk mencapai sebuah keberhasilan itu juga gak gampang ya Bun ya. Benar. Nah inilah yang Mutia maknai sekarang dengan kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif ini. Jadi harapan Mutia nanti kita tidak mudah menyerah dan selalu melaksanakan kegiatan konsep budaya positif apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan selalu saling mengingatkan agar teroptimalnya penyebaran atau diseminasi budaya positif kita di sekolah kita yang kita cintai ini Bun. Oke, ada satu lagi sedikit aja, 1 menit cuplikan yang kedua. Nah ini Bun, Bapak Ibu ya, ini si Dedek juga sering lihat ya Dek ya, kawanan penguin. Wow. Nah, oke. Ternyata hiunya ketabrak bongkahan es ya Bapak Ibu ya. Oke, kita saksikan kedua. Bapak Ibu, hewan apa ini Bapak Ibu? Apa deh? Iya, semut merah serangga. Nah. Itu nanti hewan apa Bapak Ibu? Kira-kira ya. Nah video yang ketiga ada sekawanan kepiting. Ya benar. Wah, dipanggilnya teman-temannya. Wah, tidak disangka-sangka ternyata kepitingnya yang makan ininya, elangnya ya Bapak Ibu ya. Sampai elangnya kehilangan harga diri, tidak ada punya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, satu video terakhir ini Bapak Ibu ada yang bisa memaknainya? Oke, ikut lagi, oke silakan Bun. Masya Allah. Oke. Terima kasih Ibu Mutia. Ternyata sebuah kekuatan yang besar dan arogan itu bisa dikalahkan dengan kerjasama. Artinya apa? Jangan takut dengan kekuatan yang kecil, tapi dari yang kecil bisa menjadi yang besar untuk meruntuhkan sebuah kearoganan. Terima kasih. Nah, oke Bapak Ibu, hari ini pertanyaannya diborong sama Ibu. Kita berikan apresiasi untuk Ibu dulu, oke? Tebu aku semua, aku tidak. Tebu aku semua, aku tidak. Dua aku Santian Prima dan kita bersama. Benar sekali Bapak Ibu, dengan video kebersamaan ini, video inspirasi yang menunjukkan saling kerjasama. Jadi Mutia sangat berharap sekali support Bapak Ibu itu selalu diberikan kepada kegiatan yang sangat positif, dan harapan Mutia nanti kita sama-sama bisa bekerja sama agar diseminasi budaya positif ini bisa optimal di sekolah yang kita cintai ini, di SMA Negeri 1 Tanjung Raya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sampai kepada akhir kegiatan. Terima kasih banyak Mutia ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu sampai mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Sangat bersyukur sekali rasanya dibersamai oleh Bapak Ibu yang hebat luar biasa dan mau belajar bersama dengan Mutia, sama-sama belajar agar bisa menerapkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini Bapak Ibu. Banyak mohon maaf atas segala kesalahan, sikap atau perkataan yang tidak pada tempatnya. Terima kasih juga Ibu Mutia sampaikan kepada Leksha yang sudah membersamai kegiatan ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Oke, boleh kita skip aja. Nah, itu adalah contoh dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Dan Mutia sangat memiliki harapan yang besar untuk kita bersama agar kita bisa mengoptimalkan, bukan kita belum pernah, tapi kita sudah melakukan, tapi kita optimalkan lagi segitiga restitusi di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah,
Nah, oke lanjut. Nah, ini percakapan bagaimana kesan Excel setelah dilakukan counseling segitiga restitusi gitu Bapak Ibu. Bisa dulu Tasya? Enggak ya? Oke. Nah, baik Bapak Ibu, bisa. Ini ternyata anaknya baik banget Bunda. Sosialnya tinggi sekali. Tanpa diminta dia lebih excited untuk menawarkan diri, luar biasa. Ya. Setelah permasalahan yang terjadi tadi, saya tadi diberikan ruang dan waktu agar saya dapat berdiskusi dan membuka solusi dari permasalahan saya. Kedepannya, saya akan datang lebih awal dan menggunakan waktu untuk belajar. Terima kasih, Mutia. Ya gitu ya Bapak Ibu kira-kira gitu. Dan Mutia sangat yakin Bapak Ibu bahkan lebih baik lagi akan menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita. Kita lanjut Syah. Oke, kesimpulannya hari ini alhamdulillah kita sampai ke puncak kegiatan. Guru hebat itu apakah guru yang kaya dengan segala prestasinya Bapak Ibu? Dengan segala sertifikatnya? Tidak. Nah, guru hebat adalah guru yang mau terus belajar, tidak merasa cukup cepat puasnya. Guru yang bisa menjadi teladan, pembelajar sepanjang hayat kepada muridnya. Itu kata Mas Nadiem Makarim. Nah, kita berharap kita juga seperti itu Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai kita ke finishing acara. Tapi mohon maaf Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, boleh sebentar saja ada cuplikan video inspiratif Bapak Ibu. Ini videonya sangat familiar sekali di kalangan murid kita. Dan rasa Mutia kita juga sudah pernah menyaksikannya. Boleh